Sahabat, pernahkah terlintas dalam hati kita bagaimana keadaan orang tua kita sekarang di alam kubur? Apakah mereka tenang dalam cahaya atau justru kesempitan menanti? Tahukah Anda ada amalan sederhana yang bisa menjadi penolong terbaik bagi orang tua kita di alam sana? Amalan ini mampu mengangkat azab, melapangkan kubur, bahkan menjadikannya taman surga. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, amalan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh kita yang mungkin merasa penuh dosa sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setiap dari kita pasti punya kenangan manis bersama orang tua. Ada yang masih bisa menatap wajahnya, ada pula yang hanya bisa mengingat senyumnya lewat doa. Tapi pernahkah kita merenung bagaimana keadaan orang tua kita sekarang? Jika mereka sudah lebih dahulu mendahului kita, apakah mereka sedang berbahagia di taman surga ataukah sedang menanggung azab dan kesempitan di dalam kubur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan umatnya dengan doa yang beliau ulang sampai 3 kali. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Bayangkan Nabi yang maksum saja berlindung dari azab kubur, bagaimana dengan kita? Apalagi orang tua kita yang tentu punya dosa, baik kecil maupun besar. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, ada orang mukmin yang dosanya ringan, dia memang diazab di awal masuk kubur, tapi kemudian diangkat siksaannya. Ada pula orang yang seharusnya diazab lama, tetapi Allah angkat azab itu berkat doa anak-anaknya, berkat sedekah yang dihadiahkan atau amal baik yang diniatkan untuk mereka. Sahabatku, disinilah letak pentingnya kita sebagai anak. Jangan biarkan orang tua kita sendirian di alam barzah. Mereka butuh doa kita, mereka butuh kiriman pahala dari kita. Sebab meskipun amal mereka sudah terputus, tapi pahala dari anaknya yang soleh tetap terus mengalir. Nabi SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yakni yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa sahabat? Artinya doa kita bisa menjadi penyelamat bagi kedua orang tua kita. Sedekah yang kita lakukan atas nama mereka bisa meringankan beban di kubur. Bahkan bacaan Quran sederhana, bila kita hadiahkan untuk mereka, bisa menjadi cahaya di dalam kubur yang gelap. Maka mari
kita renungkan bersama, kita sering membahagiakan orang tua saat hidup dengan harta, hadiah atau perhatian. Tapi bagaimana setelah mereka wafat? Apa yang sudah kita kirimkan untuk mereka? Jangan sampai kita sibuk mengurus dunia, sementara orang tua kita menanti kiriman doa dari anak-anaknya yang lalai. Nah, dari sini kita akan membahas amalan apa saja yang paling bermanfaat untuk orang tua kita di alam kubur, dan bagaimana cara kita mengamalkannya dengan benar agar benar-benar sampai pahalanya. Namun sebelum kita lanjutkan, mari sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabatku semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas semua kebaikan anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya. Kisah ini tentang seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Suatu ketika sang ibu telah wafat. Pemuda itu begitu sedih karena merasa belum bisa berbuat banyak untuk ibunya. Ia sering menangis di malam hari, memohon kepada Allah agar ibunya diberi kelapangan di alam kuburnya. Ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan selain doa. Lalu suatu malam pemuda ini bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat ibunya memakai pakaian yang indah, wajahnya bercahaya dan kuburnya dipenuhi taman yang sejuk. Ibunya tersenyum dan berkata, "Anakku, jangan berhenti mendoakanku, karena setiap doa dan sedekah yang engkau niatkan untukku sampai kepadaku. Semula aku berada dalam sempitnya alam kubur, tetapi doa dan sedekahmu membuat Allah melapangkan tempatku dan memberiku cahaya." Subhanallah, betapa besarnya pengaruh doa seorang anak terhadap orang tuanya. Kisah ini bukan sekedar dongeng, melainkan isyarat bahwa amal anak yang soleh benar-benar sampai kepada orang tuanya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ada seorang sahabat Nabi SAW bernama Sa'ad bin Ubadah. Setelah ibunya wafat, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal mendadak dan ia belum sempat berwasiat. Jika aku bersedekah untuknya, apakah pahalanya sampai kepadanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya, sampai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejak itu Sa'ad bin Ubadah rajin bersedekah atas nama ibunya agar pahala terus mengalir kepadanya di alam kubur. Pelajaran dari kisah ini adalah doa anak yang soleh bisa menjadi penyelamat orang tua di alam kubur. Sedekah yang diniatkan untuk orang tua akan mengangkat derajat dan meringankan siksa mereka. Jangan remehkan amalan kecil, karena setiap amal yang kita hadiahkan bisa menjadi cahaya bagi orang tua kita di alam barzah. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita mengamalkan amalan-amalan terbaik agar sampai kepada orang tua kita di alam kubur? Para ulama telah menjelaskan beberapa cara yang insya Allah sangat bermanfaat. Yang pertama, mendoakan secara rutin. Jadi setiap selesai sholat fardu, jangan lupa sertakan doa khusus untuk orang tua. Contoh doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, yaitu Allah berfirman, "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira," yang artinya, "Ya Rabb, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil." Quran Surah Al-Isra ayat 24. Doa ini bisa kita panjatkan kapan saja, bahkan sambil berjalan ataupun bekerja. Lalu yang kedua, yaitu bersedekah atas nama orang tua. Caranya sederhana,
kita bisa memberi makanan, minuman atau sedekah harta dengan niat pahalanya untuk orang tua kita. Misalnya, membeli 10 bungkus nasi lalu dibagikan ke fakir miskin sambil berdoa, "Ya Allah, jadikan pahala sedekah ini untuk ayah dan ibuku." Bisa juga dengan wakaf Al-Quran, wakaf sumur atau amal jariah yang lainnya. Lalu yang ketiga, membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala kepada orang tua kita. Pilih waktu yang tenang, bacalah surah-surah Al-Quran seperti surah Yasin, Al-Muluk atau bahkan Al-Fatihah. Setelah membaca, niatkan pahalanya untuk orang tua. Bahkan banyak ulama membolehkan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah wafat, dan insya Allah pahala itu sampai. Lalu yang keempat, melaksanakan amalan sunnah dan menyertakan orang tua dalam niat. Misalnya, solat sunnah, puasa sunnah atau zikir, lalu kita berdoa agar pahalanya juga sampai kepada orang tua kita. Dengan itu, insya Allah mereka mendapatkan tambahan amal walaupun sudah di alam kubur. Kemudian yang kelima, yaitu istighfar dan zikir untuk kedua orang tua. Perbanyaklah membaca istighfar. Adapun istighfar yang disebutkan adalah sebagai berikut: Astaghfirullah li wali walidayya, yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah untuk diriku dan untuk kedua orang tuaku. Bacaan istighfar ini bisa menjadi penghapus dosa, dan Allah dengan rahmatnya mampu meringankan keadaan orang tua kita di alam barzah. Jadi inti daripada amal ini adalah yang pertama, yaitu kita berdoa, kemudian sedekah, baca Al-Quran dan amal sunnah, serta istighfar yang kita hadiahkan untuk mereka. Semua itu adalah bentuk nyata bakti seorang anak kepada orang tuanya meski mereka sudah tiada. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, hidup ini singkat. Setiap kita pasti akan menempuh jalan yang sama, meninggalkan dunia, masuk ke liang lahat dan menanti hari kebangkitan. Orang tua kita yang sudah wafat kini berada di alam barzah, sebuah alam yang penuh rahasia. Kita tidak tahu bagaimana keadaan mereka, tapi kita tahu satu hal pasti: doa, sedekah dan amal anak soleh bisa menjadi penyelamat mereka. Maka jangan pernah biarkan orang tua kita sendirian di kubur. Jangan biarkan mereka menunggu sia-sia. Kirimkanlah doa setiap hari, bacakan Al-Quran untuk mereka, bersedekahlah atas nama mereka, karena itulah tanda cinta sejati kita, cinta yang tidak berhenti meski maut telah memisahkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amalan yang paling besar bagi seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya setelah mereka meninggal, dengan cara mendoakan dan memohonkan ampun bagi mereka. Mari sahabat, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka, sehatkanlah mereka, dan maafkanlah kesalahan mereka. Jadikanlah kubur mereka sebagai taman dari taman-taman surga. Jangan engkau jadikan sebagai lubang dari lubang neraka. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama mereka di surga Firdausmu yang paling tinggi, bersama para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Semoga kita termasuk anak-anak yang saleh yang senantiasa menghadiahkan pahala untuk kedua orang tua kita. Semoga kubur mereka dilapangkan, diterangi dengan cahaya, dan dijadikan taman dari taman-taman surga. Dan semoga kelak kita pun mendapatkan anak-anak yang mau mendoakan kita setelah kita tiada. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.